Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan memaparkan tentang business planning untuk tugas kewirausahaan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit latar belakang bisnis plan yang saya bawa. Mungkin pada saat ini dunia fashion menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan tidak ada manitnya. Berbagai macam jenis pakaian muslim dan juga hijab dengan ragam kreativitas yang menarik. Permintaan akan hijab dan busana muslim pun semakin hari semakin zaman, dari waktu ke waktu semakin bertambah, sehingga semakin banyak customer atau hijaber yang mengenal tren berhijab. Hijab yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah penutup. Bisa diartikan dengan memakai jilbab atau kerudung dengan tujuan untuk menutup aurat bagi perempuan muslim. Mayoritas penduduk di Indonesia pun memeluk agama Islam, dan ini adalah merupakan salah satu peluang untuk kami, khususnya untuk saya, dalam membuka bisnis hijab atau busana muslim khususnya di Tasikmalaya, umumnya di Indonesia. Karena dilihat dari target pasar yang mendukung, yakni banyaknya jumlah muslim dan muslimah di Tasikmalaya khususnya. Kini semakin banyak wanita muslim yang tertarik untuk mengenakan hijab dan mengenakan busana muslim. Selain itu, penduduk di Tasikmalaya mayoritas Islam adalah salah satu faktor pendukung untuk dijadikan target pasar dalam berbisnis hijab atau busana muslim. Kemudian membuat usaha hijab pun semakin gencar dari permintaan pasar, dan semakin luaslah peluang untuk kami membuka bisnis tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya ingin memperkenalkan toko kami yang telah kami rintis dari sejak 2020, tepatnya pada bulan Syawal. Di sini tertera sekilas biografi tentang Nur Hijab, dan ada media sosial yang kami buat untuk wadah pemasaran produk. Nah, untuk selanjutnya, nama brand Nur Hijab merupakan nama brand yang saya ambil. Nama Nur di sini berasal dari nama pemilik usaha, yaitu Muhammad Riyadi Nur, diambil dari kata nur. Kemudian kata Nour itu dari bahasa Inggris, yaitu our, artinya kami memiliki. Nah, di sini visi dari Nur Hijab tersendiri yaitu menjadi pengusaha hijab dan busana muslim yang memiliki khas tersendiri. Kemudian misinya memproduksi hijab dan busana muslim yang unik. Dan yang kedua, memperluas produksi pemasaran ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang strategis. Kemudian tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan skala jangka pendek, yaitu meningkatkan nilai
ekonomis bahan, kemudian mengurangi limbah kain. Dan untuk jangka menengah, yang pertama memproduksi hijab dan busana muslim yang unik dan trendy di masyarakat. Yang kedua mendapatkan keuntungan lebih. Dan yang terakhir tujuan dalam jangka panjang yaitu menjadi pengusaha hijab dan busana muslim yang terkenal. Dan yang kedua membuka cabang di berbagai daerah atau kota, bahkan mancanegara. Kemudian manfaat dalam bisnis hijab dan busana muslim ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama manfaat dalam segi ekonomis, yaitu yang pertama mengembangkan budaya wirausaha demi meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dan yang kedua manfaat dari segi sosial, yaitu membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas. Nah, di sini dalam manfaat membuat produk hijab dan membuat produk busana muslim dari segi manfaat ekonomis, melihat peluang mengenai tren muslimah yang bergaya stylish, membuat kami sadar akan peluang ini. Dari bisnis yang kami jalankan, ini kami dapat membuat lapangan kerjaan seperti halnya penjahit, kemudian yang ahli di bidang administrasi. Bagi produk yang kami tawarkan dan kesempatan bagi reseller atau dropshipper. Kemudian yang kedua manfaat dari segi sosial. Nah, kami harap dengan adanya usaha Nur Hijab ini bisa menjadi salah satu buka lapangan pekerjaan. Hal ini jelas akan memberikan kesempatan untuk membuka kesempatan untuk angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan untuk dapat membantu kami dalam peningkatan penjualan, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, dengan dibukanya usaha kami dapat bersosialisasi dengan orang banyak melalui transaksi jual beli dan pelayanan prima, dan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan gaya muslimah, khususnya di daerah Tasikmalaya, Indonesia, serta dunia internasional. Nah, kemudian di sini saya akan memperkenalkan tim kami yang baru 3 orang. Yang pertama, saya sendiri sebagai owner atau pemilik usaha, dan juga saya merangkap sebagai marketing. Kemudian di sini ada Nurhayati Tanjani sebagai manajer. Kemudian yang terakhir Fajar Arya Muktiantoro sebagai desainer. Termasuk logo Nur Hijab ini yang mendesain itu dia sendiri, Fajar Arya. Nah, kemudian analisis SWOT. Nah, di sini dari strengths atau kekuatan, yang pertama kreativitas, yang kedua keunggulan produk. Kemudian weakness atau kelemahan, yang pertama belum memiliki cukup pengalaman, dan yang kedua harus lebih rajin melakukan promosi atau pemasaran. Kemudian yang ketiga ini salah ya, opportunities atau peluang. Banyaknya konsumen atau yang kedua sistem pemasaran. Kemudian yang keempat threats atau ancaman, banyaknya pesaing yang dapat bekerja sama dengan artis atau influencer untuk mempromosikan produk.
ke masyarakat luas, sedangkan kami belum memiliki pengalaman sejauh itu. Nah, di sini analisis SWOT adalah analisa mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis yang dijalankan. Dari kekuatan, produk hijab dan busana muslim dibuat dengan bentuk yang unik dan terkesan elegan. Konsumen juga dapat mendesain sesuai karakternya dan kemauan sendiri. Yang kedua, dari segi keunggulan produk hijab dan busana muslim ini sangat nyaman dipakai dan harganya relatif terjangkau. Kemudian weakness atau kelemahan, kekurangan saya harus lebih gencar atau lebih rajin melakukan promosi. Usaha produk hijab dan busana muslim ini sudah sangat banyak di setiap wilayah, setiap kota, perkotaan atau daerah, dan juga sudah banyak juga yang sudah populer. Maka dari itu harus melakukan promosi atau iklan yang gencar dan meluas agar masyarakat dapat mengenal hijab dan busana muslim kita. Kemudian yang kedua, dari segi kelemahannya itu belum cukup pengalaman untuk memulai usaha masih sangat minim, merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Mungkin secara pribadi saya terjun di dunia wirausaha itu sejak aliyah. Di sana saya menjual peci atau songkok kepada santri-santri. Mungkin di sana saya belum memiliki brand atau toko yang saya dirikan. Nah, sejak tahun kemarin saya beritikat baik untuk membuka toko atau toko hijab dan busana muslim agar lebih maju dalam dunia wirausaha. Kemudian dari segi peluang, yang pertama banyaknya konsumen, banyaknya masyarakat yang menggunakan hijab dengan berbagai style. Dengan adanya produk kami ini menjadikan masyarakat lebih modis atau trendish dalam berpakaian busana muslim. Yang kedua, dari sistem pemasaran. Nah, pasar luas produk ini bukannya bersifat umum, sehingga bisa bertahan dan dijalankan kapan saja. Kemudian threats, salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan kami yaitu banyaknya pesaing yang tadi disampaikan. Nah, kemudian pasar sasaran. Nah, pasar sasaran ini terbagi 4. Yang pertama, segmentasi pasar, kemudian target pasar, positioning, dan yang terakhir wilayah pemasaran. Nah, dari segmentasi pasar, bisnis hijab dan busana muslim ini mencakup untuk segmen pasar dari banyaknya masyarakat kalangan bawah sampai kalangan atas. Nah, segmentasi pasar yang saya targetkan yaitu dari umur 10 tahun sampai dengan 45 tahun. Nah, yang kedua, target pasar sasaran adalah mahasiswi, santriwati atau santria, kemudian ibu rumah tangga dan hijabers atau pengguna hijab yang trendy. Nah, di sini dalam target pasar ini mungkin beda-beda wilayah. Nah, di sini saya akan menargetkan pasar. Jika santriwati, mungkin saya akan mempasarkan produk kami di pesantren-pesantren atau. Nah, kemudian positioning, bahan
atau kain perca dapat dibuat sebagus mungkin dan menarik agar konsumen tertarik untuk membeli di toko kami atau butik kami. Nah, wilayah pemasaran, saya merencanakan membuat atau membangun toko khususnya di Tasikmalaya, karena alasannya yang pertama, pengguna hijab atau banyaknya jumlah muslim yang suka menggunakan hijab, dan dalam sejarah kota Tasikmalaya ini terkenal dari kesantriannya atau disebut kota santri. Yang kedua, dalam media sosial, saya akan mempasarkan di Instagram, Twitter, kemudian Facebook, kemudian saya juga ingin mempasarkan di marketplace yang lain, termasuk Shopee, Lazada, atau Tokopedia. Dan saya rasa sangat dibutuhkan untuk membuat toko atau gudang untuk pusat pemasaran atau dan lain sebagainya. Kemudian permintaan. Nah, di sini terbagi dua dari segi permintaan. Yang pertama, jumlah permintaan terhadap produk. Yang kedua, proyeksi permintaan. Nah, yang pertama, jumlah permintaan terhadap produk sangat tergantung dari jumlah produk dan tingkat penawaran produknya sendiri. Karena produk hijab dan busana muslim ini belum direalisasikan dan belum ada penawaran produk ke masyarakat. Jadi jumlah permintaan belum bisa dihitung dengan pasti. Hanya yang saya pasarkan itu hanya diperkirakan saja. Yang kedua, proyeksi permintaan. Nah, di sini saya menuliskan perkiraan permintaan per minggu, kemudian perkiraan permintaan per bulan, baik, buruk, dan sedang. Nah, bisa kalian baca di sana, ada perkiraan-perkiraan yang kami tulis. Nah, kemudian penawaran. Di sini saya membagi dari segi penawaran itu terbagi 3. Yang pertama, proyeksi penawaran pesaing. Yang kedua, kapasitas produk pesaing. Dan yang ketiga, jumlah produk sejenis pasar. Nah, dari proyeksi penawaran pesaing, misalkan kita ambil contoh Rabbani, atau banyaklah toko-toko hijab yang terkenal seperti Joya dan lain sebagainya. Namun tidak melakukan penawaran dengan mengurangi harga dari produk, meskipun sudah banyak pesaing toko Rabbani yang menetapkan harga jual jauh di bawah harga jual Rabbani itu tersendiri. Kemudian kapasitas produk pesaing. Untuk memproduksi pesaing hijab dan busana muslim ini sudah sangat banyak. Merek produk yang sudah banyak diantaranya Kamidea, Mosaic, Maxiliata, Indi Hijab, Safira, Joya, kemudian Denai, Zata, dan lain sebagainya. Banyak
produk-produk hijab dan produk-produk busana muslim yang sudah terkenal. Kemudian jumlah produk sejenis di pasar. Bisnis hijab dan busana muslim ini merupakan bisnis yang sudah ada, namun tidak begitu dikembangkan. Contohnya model hijab yang monoton atau tidak mengikuti zaman trendinya. Keberadaan model hijab yang monoton membuat konsumen enggan melirik hijab tersebut. Dengan model hijab yang dikembangkan akan menarik minat konsumen untuk membeli. Jadi untuk kedepannya dari produk Nur Hijab ini akan selalu memberikan atau membuat produk-produk yang sangat trendy, yang sangat unik dan melirik kebutuhan pasar atau masyarakat. Kemudian rencana dan strategi pemasaran. Nah, rencana dan strategi pemasaran saya membagi 4P atau 4 istilah. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, dan yang keempat tempat. Nah, di sini dari segi produk kami memfokuskan yang pertama hijab dan busana muslim. Yang kedua dari harga kami targetkan dari mulai 30.000 sampai dengan 300.000. Nah, mungkin dari segi harga ini sangat berbeda dari harga hijab dan busana muslim. Mungkin yang dari hijab itu sendiri saya ambil harga terendahnya itu 30.000 hingga 150.000. Mungkin dari busana muslim kami ambil dan targetkan dari harga 70.000 hingga 300.000. Kemudian promosi, kami akan mempromosikan produk kami dari iklan, kemudian sales promosi dan personal selling. Nah, ini dari promosi itu sendiri terbagi dua. Yang pertama dari media cetak, yang kedua dari media online. Nah, dari media cetak itu sendiri kami rencananya membuat poster-poster atau spanduk-spanduk. Di sana memberikan hal-hal untuk penawaran atau pemasaran terhadap produk kami. Kemudian dari media online itu sendiri kami mempasarkan di Facebook yang tadi disampaikan, kemudian Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tempat, saya merencanakan tempat penjualan hijab dan busana muslim itu yaitu di daerah beralamat Jalan Kiai Haji Jalan Taman Sari Gobras, Kota Tasikmalaya. Nah, kenapa saya ambil Jalan Taman Sari Gobras? Mungkin di daerah Tasikmalaya ini terkenal keramaian pasar atau masyarakat membeli produk-produk fashion, yaitu di Jalan Kiai Haji Jena Mustofa atau sering disebut Jalan Hajat. Kenapa saya ambil Taman Sari Gobras? Karena yang pertama di sana mungkin cukup ramai di kalangan santri dan hijabers atau masyarakat ibu-ibu rumah tangga, dan yang alasannya yaitu dekat rumah saya sendiri. Nah, selanjutnya pangsa pasar.
pangsa pasar untuk hijab dan busana muslim ini sangat luas, dari kalangan masyarakat bawah hingga masyarakat atas bisa menjadi target pasar. Dengan pangsa pasar yang luas itu, maka peluang bisnis juga terbuka lebar. Kemudian target pasar adalah yang tadi disebutkan di awal, yaitu mahasiswi, santriwati, dan masyarakat yang suka memakai hijab trendy dan busana muslim yang modis atau sering disebut hijabers, terutama kalangan mahasiswi hingga remaja sampai ibu-ibu rumah tangga. Kemudian produksi dan operasi. Yang pertama, saya membagikan dalam produksi dan operasi yaitu 3 bagian. Yang pertama, dimensi produk. Yang kedua, nilai atau manfaat produk. Yang ketiga, kegunaan atau fungsi produk. Nah, di sini dimensi produk yaitu hijab dan busana muslim yang unik dan elegan. Nah, nilai atau manfaat produk yaitu manfaat inti, kemudian manfaat dasar atau basic benefit. Yang ketiga, manfaat yang diharapkan atau expected benefit. Yang keempat, manfaat di atas harapan atau augmented benefit. Dan yang terakhir, manfaat potensial atau potential benefit. Dan yang terakhir, kegunaan atau fungsi produk. Nah, produk konsumsi. Nah, dalam manfaat atau nilai produk, di sini ada manfaat inti atau core benefit. Nah, manfaat yang diberikan untuk pemenuhan terhadap kebutuhan utama konsumen yaitu manfaat inti. Bisnis ini untuk pemenuhan kebutuhan mengisi perut atau mengkonsumsi makanan dan mengisi waktu luang. Dan yang kedua, ada manfaat dasar atau basic benefit. Di sini manfaat dasar yang diberikan untuk memecahkan masalah kebutuhan utama. Manfaat dasar bisnis ini yaitu mengkonsumsi makanan ringan atau nyemil. Nah, kemudian manfaat yang diharapkan adalah manfaat lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar. Manfaat yang diharapkan dalam bisnis itu yaitu sebagai alternatif bagi hijabers. Nah, untuk selanjutnya, proses pembuatan hijab dan proses pembuatan busana muslim. Yang pertama, dari proses pembuatan hijab yaitu yang paling utama kan membeli bahan dan segala peralatan dan kebutuhan dalam membuat produk hijab. Nah, kemudian membuat pola hijab, mendesain ornamen-ornamen, motif-motif. Mungkin ada terbagi dua, ada hijab yang bermotif, ada hijab yang polos. Kemudian potong bahan sesuai pola tersebut. Nah, kemudian setelah potong bahan sesuai pola tersebut, gosok terlebih dahulu bahan tersebut. Kemudian jika sudah digosok, dijahit dengan mesin jahitan. Nah, kemudian proses pembuatan busana muslim. Yang pertama, membuat pola busana muslim. Yang kedua, potong bahan sesuai pola. Dan yang ketiga, gosok terlebih dahulu bahan tersebut. Dan setelah gosok, dijahit dengan mesin jahitan dan diberi hiasan atau bordiran-bordiran. Nah, kemudian rencana kebutuhan dan pembelian barang. Nah, di sini saya memberikan rencana kebutuhan dan pembelian barang. Yang pertama, kebutuhan barang yang tentunya
yang saya butuhkan dalam barang dalam membuat hijab dan busana muslim, yaitu bahan dasar kain. Kemudian rencana pemberian barang akan dilakukan setelah semua perencanaan akan proses pembuatan hijab dan busana muslim selesai. Dan yang ketiga, rencana kebutuhan tenaga kerja langsung. Nah, di sini terbagi dua. Yang pertama, tenaga kerja atau bisa disebut karyawan. Nah, mungkin reseller dan dropshipper ini tidak termasuk tenaga kerja langsung, namun bisa disebut tenaga kerja tambahan atau pensupport. Nah, yang keempat, kebutuhan perlengkapan dan peralatan. Di sini dari peralatan yang kami butuhkan yaitu mesin jahit, jarum, gunting, meteran, radar, skala, penggosok, dan penggaris. Kemudian perlengkapan bisnis yaitu meja, kursi, komputer atau laptop, kemudian ATK lengkap, benang, plastik, kemudian kapur merah atau kapur biru. Mungkin sekilas gambaran dari perlengkapan dan peralatan yang kami butuhkan. Kemudian kebutuhan tempat yaitu ruang pemotongan bahan, kemudian ruang penjahitan, kemudian ruang pengemasan atau packaging, dan yang terakhir ruang penjualan atau pemasaran. Nah, dari ruang pemotongan bahan ini mungkin agak cukup luas ya yang saya butuhkan, sama dengan ruang penjahitan. Mungkin ada ruang-ruang yang mungkin cukup luas untuk pemotongan bahan dan penjahitan, dan ini bisa juga disatukan dalam satu ruangan. Kemudian ruang pengemasan atau packaging di sini mungkin harus ada ruang khusus untuk pengemasan produk kami, khususnya produk hijab dan busana muslim. Yang terakhir, ruang penjualan atau pemasaran. Nah, mungkin yang saya rencanakan nanti di akhir slide ada gambar-gambaran yang saya rencanakan. Di sana ada pemajangan produk kami dalam pemasaran. Kemudian kebutuhan sarana yang pertama listrik, air, dan wifi. Mungkin bisa ditambah dengan patung-patung untuk memajangkan busana muslim atau hijab. Nah, kemudian kebutuhan dana di sini tertera rencana-rencana dan kebutuhan dana yang kami rencanakan. Nah, kemudian di sini ada gambar proses penjahitan produk. Mungkin dalam perencanaan awal saya ingin memakai mesin jahitan yang kecil, yang biasa saja. Mungkin satu orang bisa atau satu tenaga kerja bisa membuat atau memegang satu mesin yang kecil. Nah, untuk kedepannya saya ingin membuat atau membeli mesin-mesin jahitan yang cukup banyak, yang panjang. Nah, kemudian di sini ada slide gambar-gambar. Yang pertama, proses pembuatan produk. Nah, di sini tertera dalam proses penjahitan bahan.
Kemudian di sini ada proses pemasaran produk. Nah, di sini saya ingin sedikitnya dalam ruang pemasaran produk ini seperti ini. Nah, jadi ada patung-patung itu untuk memakaikan hijab atau busana muslim. Nah, kemudian proses packaging ini bagi customer atau masyarakat yang memesan produk hijab dan busana muslim lewat media sosial. Mungkin ada ruang pengemasan atau packaging yang khusus. Mungkin cukup sekian dari kami, Muhammad Riyadi Nur, dalam memaparkan bisnis plan, khususnya bisnis dalam dunia fashion, produk hijab dan busana muslim. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.